Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3, kelas 5A, program studi teknologi pangan, ingin menjelaskan tentang teknik pembuatan starter sourdough dengan sari buah pir. Adapun penjelasan dari kami ini ada tentang pembahasan rotinya, pembahasan tentang sourdough, tujuan dari penambahan sourdough, dan bagaimana cara pembuatan roti dengan sourdough sari buah pir ini. Adapun anggota kami yaitu Withakni Dewi, Dafaria Maulana, Yandika Maulana, Abidin Mustafa, Yovin Aprilia, Sela Suti, Yoni Febria Altia, sama dan para Zahida. Baik, yang pertama itu ada definisi dari roti. Roti merupakan produk olahan yang terbuat dari bahan baku utama tepung terigu melalui proses fermentasi yang kemudian dipanggang menggunakan oven. Roti disebut sebagai produk fermentasi karena menggunakan ragi dalam pembentukan rasa dan aromanya. Mikroba utama mikroba utama pada ragi roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Umumnya, roti mengandung karbohidrat sebesar 50 gram, protein 8 gram, lemak 1,2 gram, serat 9,1 gram, energi 248 kilokalori, dan air sebanyak 40 gram. Iya, selanjutnya jadi roti itu menjadi salah satu produk olahan pangan yang membutuhkan starter dalam pembuatannya. Nah, jadi kultur starter itu diartikan sebagai sekumpulan mikroorganisme yang berada dalam media tertentu yang digunakan untuk produksi biakan atau inokulum. Nah, teknik pembuatan roti itu ada yang disebut dengan istilah metode pembentukan adonan asam atau sourdough. Nah, jadi teknik ini tuh diartikan sebagai metode dalam membuat roti dengan memanfaatkan ragi dari hamir yang secara alami terdapat pada tepung. Nah, dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, ada berbagai macam buah-buahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan isolat hamir atau ragi alami, seperti buah sawit, sirsak, mangga, dan juga sebagainya. Salah satu jenis buah yang dapat digunakan sebagai bahan ragi alami itu adalah pir. Lalu dalam literatur ma'ruf tahun 2011 menyatakan bahwa mikroba dominan yang diperoleh dari ekstrak buah-buahan itu adalah hamir jenis Saccharomyces cerevisiae. Jadi nantinya ragi ini tuh berasal dari air hasil fermentasi buah pir yang akan digunakan dan dicampurkan bersama dengan tepung terigu. Adapun tujuan dari penambahan starter ini yaitu selama prosesnya diperlukan untuk selama proses fermentasi, starter diperlukan agar adonan menjadi mengembang yang berubah pula menjadi karbon dioksida. Nah, starter pada pembuatan roti juga memiliki fungsi lain selain pengembang, yaitu sebagai peningkatan rasa dan aroma, meningkatkan nutrisi, perbaikan tekstur, mengikat kadar air, dan memperpanjang umur simpan. Kemudian selanjutnya ada diagram alir pembuatan air fermentasi pir. Nah, yang pertama itu disiapkan 250 ml air, 1 sendok teh gula, kemudian 100 gram pir. Setelah itu difermentasi dengan suhu 25 derajat Celcius selama 96 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dan setelah itu diambil air fermentasi buah pir tersebut. Selanjutnya untuk diagram alir pembuatan sourdough starter pir. Yang pertama itu disiapkan 100 gram tepung, 100 gram air, dan 2 gram garam. Siapkan juga 100 gram sourdough, kemudian diletakkan pada gelas kaca, selanjutnya diaduk dan fermentasi selama
12 jam dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan hasil sourdog B ini pada hari kedua. Selanjutnya, untuk pembuatan sourdog starter kit, diagram alirnya yaitu 100 gram sourdog B dengan 100 gram tepung, 100 gram air, dan 2 gram garam. Diletakkan pada gelas kaca, kemudian dilakukan pengadukan dan difermentasi pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu kemudian hasil sourdog C ini pada hari kedua. Selanjutnya untuk sourdog yang itu 100 gram sourdog B, 100 gram tepung, 100 gram air, dan 2 gram garam. Kemudian diletakkan pada gelas kaca, dilakukan pengadukan dan difermentasi selama 8 jam dengan suhu 25 derajat Celcius. Setelah itu, Selanjutnya yaitu proses pembuatan sourdog dari pir. Yang pertama itu disiapkan pir, air, dan gula, kemudian difermentasi dengan waktu 4-6 hari dan dengan suhu 25-27 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penyaringan dan diperolehlah cairan ragi alami. Selanjutnya cairan ragi alami ini ditambahkan air dan tepung terigu, kemudian diperolehlah ragi A. Kemudian ragi A ini difermentasi dengan waktu 18-24 jam dan dengan suhu 25-27 derajat Celcius, sehingga diperolehlah ragi B. Dan kemudian ragi B ini ditambahkan ragi A, air, tepung terigu, dan garam 100 gram. Kemudian ragi A 100 ml air, 100 gram tepung terigu, protein tinggi, dan 2 gram garam. Selanjutnya difermentasi dengan waktu 6-8 jam dan dengan suhu 25-27 derajat Celcius, sehingga diperolehlah sourdog ragi C atau sourdog. Selanjutnya proses pembuatan roti sourdog. Yang pertama itu disiapkan 80% TPT, 20% TPS, 80% air, 25% susu, dan 25% gula. Kemudian di autolyze selama 3 jam. Selanjutnya dilakukan pengaduk. Selanjutnya ditambahkan sourdog 1,5%, kemudian garam 3% dan mentega. Dicampur dan dilakukan pengadukan. Kemudian selanjutnya pengistirahatan selama 30 menit. Lalu dilakukan pelipatan adonan, kemudian penarikan dan pelipatan adonan dilakukan 3 kali setiap 1 jam sekali. Selanjutnya dilakukan pembentukan adonan, kemudian dilanjutkan proofing dengan suhu 5 derajat Celcius dan dengan waktu 14 jam. Selanjutnya adonan di oven dengan suhu 230 derajat Celcius dan dengan waktu 15 menit. Dan terakhir dihasilkanlah roti sourdog. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan satera itu, yang pertama ada fermentasi air pir secara alami. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pir yang sudah dikupas, kemudian dipotong kecil-kecil sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam toples yang sudah disterilkan dan ditambahkan air matang sebanyak 250 ml, gula organik sebanyak 1 sendok makan, kemudian diaduk-aduk hingga merata. Kemudian toples ditutup dengan tidak rapat untuk menjaga suhu konstan 25 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius. Toples tersebut dimasukkan ke dalam kotak styrofoam. Setiap harinya air tersebut harus diaduk-aduk. Setelah fermentasi sudah berlangsung, proses pengadukan harus dihentikan. Kemudian ragi yang siap digunakan ditandai dengan ada apel buah pir yang mengapung, air yang menjadi karau, dan banyaknya gelembung udara. Kemudian langkah yang kedua itu adalah pembuatan ragi biang atau ragi A dari air fermentasi pir yang dilakukan dengan cara menyampurkan ragi alami dari air pir yang sudah difermentasi
dengan 100 gram tepung terigu protein tinggi dan didiamkan selama 18 sampai 24 jam pada suhu ruang. Setelah adonan ragi A mengembang dua kali lipat, dilanjutkan dengan pembuatan ragi B dengan cara mencampurkan ragi A, air, tepung terigu, dan garam. Ditutup dan didiamkan selama 12 jam pada suhu ruang. Tahap selanjutnya dilakukan pembuatan ragi C dengan mencampurkan ragi B ke dalam larutan tepung dan garam yang kemudian difermentasikan pada suhu ruang selama 6-8 jam. Penggunaan ragi C akan membuat adonan menjadi lebih baik dibandingkan dengan ragi lainnya. Selanjutnya ada pembuatan sourdough. Sourdough ini tahap yang pertama itu dengan mencampurkan bahan kering dengan air. Bahan keringnya itu berupa tepung terigu dan juga gula dengan penambahan TPC dan lainnya. Lalu kemudian diaduk selama 5 menit untuk menghasilkan gluten secara sempurna. Setelah itu dilanjut dengan penambahan leaven sourdough yang diaduk kembali lalu kemudian didiamkan selama 45 menit agar adonan resting. Selanjutnya dimasukkan garam secukupnya dan diadoni hingga kalis, kemudian disimpan kembali pada suhu ruang selama 45 menit. Setelah itu adonan dilipat sebanyak 3 kali dengan waktu proofing masing-masing itu 1 jam. Jadi sebanyak 3 kali pelipatan masing-masingnya itu disimpan selama 1 jam dulu untuk dia beristirahat pada suhu ruang. Kemudian tujuan dari proses proofing selama 1 jam ini itu sebagai upaya dari bulk fermentation agar adonan mengembang dan menggandakan ukurannya meskipun telah dipanggang di dalam oven. Selanjutnya, yang kelima, adonan dimasukkan ke dalam lemari pendingin bersuhu 5 derajat Celcius selama 14 sampai dengan 16 jam. Yang tahap terakhir yaitu adonan dipanggang di dalam oven selama 15 menit dengan suhu 230 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.